Dijamin berhasil, ini dia 7 cara mudah ternak lele kolam terpal. Halo sobat, selamat datang kembali di channel kami Ide Usaha. Channel di mana kamu bisa menemukan berbagai pembahasan seru dan informatif. Hari ini kita akan membahas tentang 7 cara mudah ternak lele kolam terpal versi Ide Usaha. Ya, betul sekali. Ikan lele bisa diternak dengan media kolam terpal. Lebih praktis dan tentunya bisa membawa hasil panen yang bagus. Biar nggak penasaran, langsung saja simak video berikut ini ya. Pastikan untuk menonton sampai selesai ya, agar tidak salah paham. Namun sebelum lanjut, klik dulu dong tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Number 1. Membuat kolam terpal dan pengisian air. Baik itu kolam ukuran kecil maupun besar, media terpal sangat bisa diandalkan. Kamu hanya perlu mencari lokasi yang mau dipakai untuk tempat kolam terpalnya. Kemudian, tentukan terpal sesuai ukuran yang diperlukan. Contohnya saja, untuk 1000 ekor lele, kamu perlu menyediakan kolam berukuran 2,5 meter x 1 meter x 1 meter. Selanjutnya, buatlah kerangka kolamnya pakai besi, kayu, ataupun bambu. Jangan lupa untuk disesuaikan dengan kolamnya ya. Jika sudah, cuci dulu terpalnya agar bahan-bahan kimia yang menempel hilang semuanya. Keringkan dulu selama seharian. Baru setelah itu dipasang ke kerangka yang sudah dibuat sebelumnya. Jangan lupa di bagian tepi diikat atau dipaku dengan kerangka tersebut supaya terpalnya tidak terlepas. Pasang juga dengan hati-hati ya, agar terpalnya tidak bocor. Dan jangan lupa atur agar posisi kolamnya rata, agar tidak miring. Terpal yang sudah dipasang bisa diisi air dengan ketinggian 20 cm. Diamkan selama 7-10 hari agar fitoplankton dan lumut bisa segera tumbuh di dasar kolam. Dan nantinya bisa jadi pakan alami untuk lele. Selain itu, perhatikan juga sumber mata air yang digunakan. Memang boleh dari mana saja, baik itu air sungai, air sumur, dan yang lainnya. Asalkan tidak mengandung zat besi. Air kolam sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka kematian ikan di dalamnya. Kemudian, di bulan kedua, isi lagi airnya sampai ketinggian 40 cm. Dan di bulan ketiga sampai 80 cm. Number 2. Pemilihan bibit lele. Kualitas benih lele merupakan poin penting yang harus diperhatikan. Pilih bibit yang banyak disukai oleh pasar ataupun permintaan di sekitar, seperti lele sangkuriang, lele dumbo, lele piton, dan jenis lele lokal lainnya. Jangan lupa untuk memastikan lagi kalau benih yang dibeli memang layak dipilih. Bibit yang unggul punya gerakan lincah dan aktif. Tidak ada luka ataupun cacat. Berasal dari indukan yang unggul pula. Kalau kamu mau mencoba mengeceknya sendiri, bisa kok dan caranya mudah. Cukup tempatkan benih lele pada arus air. Kalau nanti bibit itu berenang melawan arus, berarti itu tandanya lele itu bagus dan sehat. Number 3. Menebar benih di kolam terpal. Bibit ikan lele yang dibeli tidak boleh dimasukkan begitu saja ke dalam kolam terpal. Kalau langsung disebar, bisa-bisa benihnya stres dan mati. Bibit itu harus melakukan penyesuaian diri dengan air di kolam terpal. Caranya, kamu hanya perlu mengambil air kolam terpal di dalam wadah. Masukkan benih ikan lele tersebut ke dalam wadah itu. Diamkan kurang lebih selama 30 menit sebagai masa-masa adaptasi. Kalau sudah, miringkan wadah itu ke dalam kolam terpal dan biarkan benih-benih itu berenang berpindah tempat. Lakukan penebaran benih ini di pagi ataupun malam hari sebab kondisi air kolam cenderung lebih stabil. Jangan lupa, setelah 2-3 minggu, lakukan penyortiran untuk memisahkan lele kecil dengan yang besar. Kalau tetap disatukan, lele kecil bisa kalah saing dengan yang besar dalam mendapatkan makanan.
Number 4. Pengaturan kualitas air. Tidak hanya di awalnya saja kualitas air kolam harus terus dikondisikan. Sebab semakin lama air kolam bisa menyusut ataupun berkurang karena penguapan. Untuk itu, kamu hanya perlu mengisi ulang air kolam kembali sampai ukuran normal. Di mana ukuran pada bulan pertama 20 cm, bulan kedua 40 cm, dan bulan ketiganya 80 cm. Jangan biarkan air kolamnya itu terlalu dangkal ya. Karena di siang hari suhu air bisa meningkat dan bisa menyebabkan lele-lele mati. Kalau cuaca panas, kamu bisa menyebar dedaunan di atas kolam, seperti tanaman eceng gondok, daun singkong, maupun daun pepaya. Daun-daun itu juga bisa menyerap racun yang ada di kolam. Hebat banget kan? Oh iya, kamu pasti nggak lupa kan kalau lele tidak suka air yang jernih. Jadi kondisikan air kolamnya berwarna hijau ya. Number 5. Pemberian pakan. Sama seperti ikan lele lainnya, lele di kolam terpal pun perlu pakan yang bernutrisi. Kamu bisa memberi pelet atau pakan lele yang mengandung lemak, protein, mineral, dan vitamin seimbang yang sangat bagus untuk pertumbuhan ikan lele. Ukurannya pun beragam, bisa dari lele yang masih bibit sampai yang siap panen. Untuk intensitas pemberian pakan, bisa 3 sampai dengan 4 kali sehari untuk lele yang sudah besar. Kalau masih bibit, harus lebih sering dikasih makan karena lebih cepat lapar. Selain pelet, kamu bisa kasih pakan selingan seperti daun pepaya yang dipotong-potong kecil. Bisa pula keong yang sudah ditumbuk halus. Oh iya, jangan sampai telat kasih makan ya. Karena kalau kelaparan, lele bisa makan sesama jenisnya. Mengingat ikan ini termasuk jenis kanibal. Jadi kemungkinan kalau kelaparan akan memakan lele lainnya. Tapi juga nggak boleh kekenyangan ya. Lele yang kekenyangan bisa mati juga loh. Pemberian pakan bisa dihentikan ketika lele mulai kurang agresif untuk menyantap pakan. Jadi atur saja secukupnya ya. Number 6. Cara pengendalian hama. Ternak lele pun tak lepas dari gangguan hama maupun penyakit. Untuk itu, kamu juga harus menyiapkan cara pengendaliannya, seperti memasang pagar atau jaring di sekitar kolam, agar tidak diserang oleh kucing, berang-berang, ular, ataupun yang lainnya. Termasuk di bagian saluran pembuangan dan saluran masuknya air, jangan lupa diberi saringan. Jangan lupa pula dikondisikan kualitas air tetap bersih, walaupun airnya tidak jernih. Kualitas air bisa membantu pencegahan penyakit pada ikan. Number 7. Masa panen. Setelah menunggu 2,5 bulan sampai dengan 3 bulan dari masa menebar benih, sudah waktunya untuk panen. Biasanya ditandai dengan warna kolam yang berubah jadi kemerah-merahan. Sebetulnya, besar kecilnya ukuran ikan yang dipanen bisa mengikuti permintaan pasar. Rata-rata sekilonya isinya 5 sampai dengan 8 ekor. Kalau ternyata masih ada ukuran yang kecil, bisa dimasukkan lagi ke kolam untuk dibudidayakan lagi. Jangan cemas, ini hal biasa karena ukuran lele yang siap dipanen bisa berbeda-beda. Itu terjadi karena faktor pakan yang dimakan setiap harinya ya.